Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ULC, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah istilah yang sangat penting dalam ilmu sharaf yang disebut dengan bina'ul fi'li atau bina fi'il ya. Oke. Apa itu bina fi'il? Yaitu pembahagian fi'il berdasarkan asal hurufnya. Nah, dalam ilmu sharaf, para ulama dalam ilmu ini membagi huruf itu secara umum menjadi dua. Ada yang disebut dengan huruf ilat, atau yang disebut juga dengan huruf yang sakit, ya, huruf ilat. Kemudian ada lagi yang disebut dengan huruf sahih. Nah, apa itu huruf ilat? Nah, hurufnya ada tiga, ya, ada alif, kemudian waw, kemudian ya. Atau ada yang menyingkatnya dengan awai. Nah, kemudian selain huruf yang tiga ini, itu semuanya disebut dengan huruf sahih. Nah, berdasarkan klasifikasi huruf ini, maka nanti fi'il itu bisa dibagi lagi menjadi 9 kategori. Ya, yang disebut juga dengan bina atau bina'ul af'al. Atau ada juga yang menyebutnya bina'ul fi'il. Oke. Nah, apa saja yang 9? Yang pertama namanya bina sahih. Ya, bina sahih. Apa itu bina sahih? Yaitu fi'il yang semua huruf fi'ilnya, baik fa fi'il, ain fi'il ataupun lam fi'ilnya, itu semuanya terdiri dari huruf sahih atau tidak dimasuki oleh huruf ilat. Oke. Nah, contoh misalnya kalimat fataha. Ya, ini disebut dengan fi'il sahih. Kenapa? Karena semua hurufnya terdiri dari huruf sahih. Fa huruf sahih, ta huruf sahih, kemudian ha juga huruf sahih. Oke. Nah, ini bina sahih. Kemudian yang kedua ada namanya bina mithal. Ya, bina mithal. Apa itu bina mithal? Yaitu fi'il yang fa fi'ilnya terdiri atau dimasuki oleh huruf ilat. Nah, dalam hal ini huruf ilat yang bisa masuk di fa fi'il itu ada dua. Ada yang ya, kemudian ada yang waw. Nah, sehingga di sini mithal ini dibagi lagi menjadi dua. Ada yang mithal ya'i, yaitu fa fi'ilnya huruf ya. Kemudian ada yang mithal wawi, yang fa fi'ilnya huruf waw. Nah, mithal ya'i contohnya yasara, fa fi'ilnya huruf ya. Kemudian yang mithal wawi contohnya wamiqa. Ya, fa fi'ilnya huruf waw. Oke. Nah, ini bina mithal. Kemudian yang ketiga ada namanya bina ajwaf. Ya, bina ajwaf. Apa itu bina ajwaf? Yaitu fi'il yang ain fi'ilnya terdiri dari huruf ilat. Yang mana ajwaf ini juga sama seperti mithal, dia ada yang ajwaf ya'i, kemudian ada yang ajwaf wawi. Nah, apa itu yang ajwaf wawi? Yaitu fi'il yang ain fi'ilnya huruf waw. Nah, contohnya qala. Nah, di sini ain fi'ilnya, nah, dia disebut ajwaf wawi. Kenapa kok wawi? Karena alif ini pada dasarnya adalah menggantikan huruf waw dari asal katanya, yaitu qawala. Ya. Kenapa kok wawnya diganti jadi alif? Nah, itu nanti akan kita bahas secara detail dalam bahasan ilmu i'lal namanya. Itu salah satu cabang dari ilmu sharaf yang mempunyai beberapa kaedah juga. Yang salah satu kaedahnya adalah ketika huruf waw atau ya terletak sesudah harkat fathah, maka waw dan ya itu harus diganti jadi alif. Nah, itu makanya
qawala berubah menjadi qala. Kemudian ba'a. Nah, ini contoh ajwaf ya'i. Kenapa kok ya'i? Karena alif ini asalnya adalah ya, ya. Ba'a asalnya adalah baya'a. Kemudian ya-nya diganti menjadi alif karena dia terletak sesudah harkat fathah. Kemudian dia menjadi ba'a. Oke. Nah, ajwaf wawi, kemudian ajwaf ya'i. Kemudian yang keempat ada namanya naqis. Ya, bina naqis. Apa itu bina naqis? Yaitu fiil yang lam fiilnya terdiri dari huruf ilat. Nah, dia juga ada dua. Ada yang naqis ya'i, kemudian ada yang naqis wawi. Nah, seperti yang sebelumnya, kalau naqis ya'i yang lam fiilnya huruf ya. Nah, contohnya Roma. Ya, asal Roma ini adalah Romaya, ya. Karena ya-nya berharkat, kemudian huruf sebelumnya berharkat fathah, maka ya-nya diganti jadi alif. Nah, di sini disebut dengan alif layyinah, ya. Oke. Nah, kemudian ada juga yang naqis wawi, ghaza. Nah, ghaza ini asalnya adalah ghazawa. Wawnya diganti menjadi alif karena dia terletak sesudah harkat fathah. Oke. Nah, ini naqis. Kemudian yang kelima ada namanya lafif makrun. Ya, lafif makrun. Apa itu lafif makrun? Yaitu fiil yang ain fiilnya dan lam fiilnya terdiri dari huruf ilat. Artinya, lafif ini di dalamnya terdapat dua huruf ilat. Kemudian makrun berturut-turut. Nah, contohnya apa? Syawa. Ya, syawa. Nah, di sini ain fiilnya waw, kemudian lam fiilnya asalnya ini adalah ya, ya. Syawaya. Tapi ya-nya diganti menjadi alif karena dia terletak sesudah fathah. Nah, itu makanya dia menjadi syawa. Oke, nah ini lafif makrun. Kemudian yang selanjutnya ada istilahnya lafif mafruq. Ya, apa itu lafif mafruq? Yaitu fiil yang fa fiil dan lam fiilnya dimasuki oleh huruf ilat. Ya. Jadi lafif ini artinya berlapis, artinya huruf ilat di dalamnya ada dua. Sementara mafruq artinya terpisah. Nah, terpisah dalam artian dia tidak berturut-turut seperti halnya makrun, ya, lafif makrun. Nah, apa contohnya? Waqa. Ya, waqa. Fa fiilnya huruf ilat waw, kemudian lam fiilnya huruf ya. Nah, cuma ya-nya diganti menjadi alif karena terletak sesudah fathah. Jadi asalnya adalah waqaya. Kemudian diubah di i'lal, maka dia menjadi waqa. Oke. Terus yang selanjutnya ada istilah bina majmu' namanya. Nah, bina majmu' yaitu fiil yang seluruh huruf fiilnya, fa fiil, ain fiil ataupun lam fiilnya itu terdiri dari huruf ilat. Nah, khusus untuk majmu' ini itu hanya ada pada kalimat isim, tidak ada pada kalimat fiil. Nah, contohnya yayun, ya. Kemudian wawun. Nah, ini semuanya ya huruf ilat, alif huruf ilat, ya huruf ilat, waw, alif, waw. Nah, semuanya dimasuki oleh huruf sakit. Oke. Kemudian ada lagi namanya mudha'af. Ya, bina mudha'af. Apa itu bina mudha'af? Nah, mudha'af ini sebelum kita kasih pengertian, kita bagi dulu dia menjadi dua.
ada yang mudha'af sulasi, kemudian ada yang mudha'af rubai. Nah, mudha'af sulasi yaitu fiil yang ain fiilnya dan lam fiilnya terdiri dari huruf yang sama atau yang sejenis ya. Nah, contohnya madda. Nah, di sini ain fiil dengan lam fiilnya sama-sama huruf dal. Sehingga karena dia sama, maka nanti dalam ilmu i'lal juga kita akan mengenal istilah idgham. Nah, sehingga dal yang pertamanya dimasukkan kepada dal yang kedua sehingga dia menjadi madda. Asalnya adalah madada. Ya, ain fiilnya dan lam fiilnya sama. Kemudian ada lagi namanya mudha'af rubai ya. Mudha'af rubai, apa itu mudha'af rubai? Yaitu fiil yang fa fiilnya dan lam fiil yang pertama itu terdiri dari huruf yang sama atau sejenis. Kemudian ain fiilnya dengan lam fiil yang kedua juga sejenis. Nah, itu namanya mudha'af rubai. Nah, contohnya zalzala. Zai fa fiil sama dengan zai yang kedua, lam fiil yang pertama. Kemudian lam sebagai ain fiil sama hurufnya dengan lam fiil yang kedua. Zalzala. Nah, ini namanya mudha'af rubai. Oke, kemudian yang kesembilan atau yang terakhir ada namanya bina mahmuz. Ya, bina mahmuz. Apa itu bina mahmuz? Yaitu fiil yang salah satu huruf asalnya dimasuki oleh huruf hamzah. Nah, dalam hal ini mahmuz bisa dibagi menjadi 3 kategori. Ada yang mahmuz fa, yaitu hamzah terletak pada fa fiilnya. Kemudian ada mahmuz ain, hamzah terletak pada ain fiilnya. Kemudian ada mahmuz lam, yaitu hamzah terletak pada lam fiilnya. Nah, mahmuz ain, mahmuz fa, contohnya akala. Mahmuz ain, contohnya sa'ala. Kemudian mahmuz lam, contohnya qara'a. Nah, inilah semua bina-bina yang terdapat pada fiil yang mungkin nanti akan sering kita sebut dalam pembahasan wazan-wazan fiil secara terperinci insyaallah. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.